Oke, teks ini membahas tentang the application, games, and websites that are promoted as education. Sebelum lebih jauh meneliti tentang teksnya, kita akan menuju ke soalnya dulu. How does the idea in sentence 6 relate to the other idea in paragraph 2? Bagaimana si kalimat di sentence 6 ini berhubungan atau bagaimana hubungannya dengan kalimat lain di paragraf kedua. Sekarang kita akan mencari sentence 6-nya. Ini dia sentence 6-nya. Some will expose your child to advertisement. Nah, kalimat ini bagaimana hubungannya dengan kalimat yang lain di paragraf kedua? Oleh karena itu, kita cek dulu opsinya. Yang A, sentence 6 elaborates, menguraikan other ideas in paragraph 2. Yang B, sentence 6 is the result, hasil dari other idea in paragraph 2. Yang C, sentence 6 strongly contradicts, kontradiksi atau bertentangan dengan ideas in paragraph 2. Yang D, sentence 6 is the implementasi atau penerapan of the theory discussed in paragraph 2. Nah, kita cek soal teksnya. Some will expose your child to advertisement. Kalimat selanjutnya, others are designed to wait until your child is engaging. Artinya di sini ada penguraian, ada penguraian satu kalimat dengan kalimat lainnya atau pengembangan satu kalimat dengan kalimat lainnya. Sehingga opsi yang paling tepat di sini adalah sentence 6 is elaborates the other ideas in paragraph 2. Thank you. Oke, teks kali ini membahas tentang the applications, games, and websites. Sebelum lebih jauh membahas teksnya, kita akan ke soalnya dulu. Cek soalnya. The author reminds readers to be more careful with commercialism in free application in paragraph. Nah, di teks ini ada bahasan bahwa kita harus lebih hati-hati dengan commercialism pada free application. Nah, ada di paragraf mana? Jadi tugas kita adalah menemukan paragraf keberapa yang menyatakan kehati-hatian tentang commercialism ini. Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita akan balik lagi ke teksnya. Di paragraf 1 dijelaskan tentang the applications, games, and websites that are promoted as education. Jadi paragraf pertama menjelaskan tentang edukasi yang ada pada application, games, dan websites. Oke. Sekarang ke paragraf kedua. Free application with caution. Some will expose your children to advertisement. Nah, di sini dijelaskan bahwa application ini akan mengarahkan si anak-anak kepada iklan, Dan paragraf ketiga, choosing an apps needs the same kind of thought and care. Bahwa memilih aplikasi itu memerlukan pemikiran dan kepedulian. Sedangkan di paragraf terakhir, yaitu paragraf keempat, menjelaskan tentang physical activity, reading, and other more traditional activities continue to play a very important part in children's development. Di sini menjelaskan tentang aktivitas fisik, membaca, juga aktivitas tradisional lainnya itu penting untuk perkembangan anak-anak. Nah, balik ke soalnya tadi. Soalnya tadi itu tentang commercialism. Nah, tadi ditemukan di mana? Nah, berdasarkan paragraf yang tadi kita baca, kita bisa menemukannya di paragraf kedua, pre-application with cautions. Nah, di sini ada peringatan bahwa si children ini akan
terekspos dengan yang namanya advertisement atau iklan. Nah, disinilah yang dimaksud dengan commercialism. Sehingga jawabannya ada di B, paragraf kedua. Oke, thank you. Oke, kita lanjutkan pembahasan soal selanjutnya. Kita cek langsung soalnya, what is the topic of the passage. Jadi si soal ini menanyakan topik atau gagasan utama dari teks yang ada di sebelah kirinya. Nah, untuk tahu topiknya kita harus tahu dulu nih yang dibahas di setiap paragrafnya itu apa. Kita mulai dari paragraf yang pertama. Bipolar disorder is a brain disorder. It is also known as manic depressive illness. Nah, paragraf pertama membahas tentang bipolar disorder, oke, yang juga diketahui namanya sebagai manic depressive illness. Oke, kita cek ke paragraf selanjutnya. People with bipolar disorder experience periods of extremely intense emotions. Nah, di paragraf 2 masih membahas tentang bipolar disorder. Paragraf ketiga, sometimes a mood episode includes both manic and depressive symptoms. Paragraf ketiga ini masih lanjutan dari paragraf 1 dan 2, yaitu membahas tentang gejala yang masih ditimbulkan oleh bipolar disorder itu. Cek paragraf yang terakhir. Bipolar disorder can be present even when mood swings are less extreme. Paragraf terakhir masih membahas tentang bipolar disorder. Sehingga topik salah satu ciri topik itu pembahasan yang selalu diulang-ulang di setiap paragraf. Nah, di setiap paragraf tadi selalu membahas tentang bipolar disorder. Sehingga bipolar disorder kita temukan di opsi E, emotion problems for bipolar disorder. Oke, soal ini masih ada di teks yang bertema bipolar disorders. Soalnya, the word intense in line 8 means, soal ini menginginkan sinonim dari kata intense yang ada di line 8. Kita cek kalimatnya ada di paragraf kedua. People with bipolar disorders experience periods of extremely intense emotions. Nah, itu orang dengan bipolar disorders ini mengalami masa emosi yang kuat secara ekstrim, ya. Sehingga intense emotion itu berarti emosi yang kuat. Intense artinya kuat. Kita cek opsinya A, non-stop, artinya tanpa henti. Yang B, broad, luas. Yang C, constant, tetap. Yang D, thought, sulit. Yang E, strong, artinya kuat. Sehingga kata intense ini sama dengan strong, yaitu berarti kuat. Oke, dan kita akan ketemu lagi di soal selanjutnya. Oke, di teks yang bertemakan bipolar disorders ada pertanyaan, one of the symptoms of manic episodes is feeling. Nah, pertanyaan ini menginginkan kita menunjukkan symptoms atau gejala pada manic episodes. Nah, kita bisa cari di teks. Kalau kalian sudah mencarinya dan sudah menemukannya, maka akan ketemu di paragraf 1, ya. The up periods are known as manic episodes. Nah, ini yang kita cari,
ya. Nah, the symptoms, gejalanya ini ada di kalimat sebelumnya ya. Nah, dari sini, during the up periods, one show energized behaviors. Energized behaviors itu kebiasaan atau sikap yang energik. Nah, energized. Nah, di sini ya, energized behaviors ini bisa diungkapkan di opsi-opsi yang ada di sini. Ya, kita pilih ya, apakah A very lively, yang B extremely happy, yang C really powerful, yang D unusually strong, atau E awfully active. Nah, di mana tadi energize itu menunjukkan kata yang kuat, gitu kan? Kuat sama dengan powerful. Nah, maka jawabannya yang C.